Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, selamat datang di video pembelajaran fisika Learn Physics with Me bersama dengan saya Kak Fikrul yang akan menemani pembelajaran adik-adik sekalian selama beberapa menit ke depan. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, sebelum kita memasuki materi, saya ingin menanyakan pada sesuatu nih kepada adik-adik. Pernah nggak sih adik-adik melihat kamera, terus kemudian kacamata, kemudian kaca pembesar, kemudian teleskop dan sebagainya? Adik-adik pernah melihat nggak? Jawabannya pasti pernah melihat kan ya, walaupun belum pernah memilikinya. Ya, nah, dari gambar yang saya sebutkan tadi, kira-kira kita mau belajar apa nih? Ada yang tahu? Ini kaitannya dengan fisika loh ya. Nah, tepat sekali. Kita akan belajar mengenai alat optik. Pasti kalian bertanya-tanya nih, apa sih alat optik itu? Gimana cara kerjanya dan penerapannya ada di mana aja? Nah, yuk kita bahas. Nah, adik-adik, kita memasuki materi mengenai alat optik. Kita mulai dari pengertian dulu ya. Optik atau alat optik itu merupakan alat yang menggunakan lensa atau cermin, di mana itu berfungsi untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan, atau bisa diartikan sebagai alat yang berupa benda bening untuk menghasilkan bayangan melalui pemantulan dan pembiasan cahaya. Nah, adik-adik, alat optik ini dibagi menjadi dua dari segi jenis-jenis alat optik maupun dari segi cara kerja dari alat optik. Nah, untuk pembagiannya bisa adik-adik lihat pada gambar berikut ini. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dulu yuk. Kita mulai dari jenis-jenis alat optik. Nah, jenis alat optik ini dibagi menjadi dua. Ada alat optik alami maupun alat optik buatan. Nah, alat optik alami ini merupakan alat yang sudah ada secara alami di setiap makhluk hidup. Contohnya seperti mata. Nah, yang ada pada diri kita. Nah, sedangkan untuk alat optik buatan itu merupakan alat yang dikembangkan oleh manusia dari masa ke masa. Contohnya ya seperti kacamata, kamera, mikroskop, kaca pembesar, teleskop, teropong, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan jenis-jenis alat optik beserta contohnya. Nah, berikutnya kita menginjak ke cara kerja dari alat optik tersebut. Kita mulai dari alat optik alami ya. Nah, adik-adik, alat optik alami tadi kan contohnya mata. Nah, mata ini merupakan salah satu contoh alat optik alami yang sangat penting bagi setiap makhluk hidup, di mana fungsinya yaitu menerima, memfokuskan, mentransmisikan cahaya, dan eh, apa itu namanya, mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek, dan objek tersebut itu ditangkap oleh retina mata kita. Nah, bagian-bagian mata ini dapat adik-adik lihat pada gambar berikut. Nah, itu tadi merupakan bagian dari mata dan penjelasan mengenai mata itu sendiri. Nah, gimana sih pembentukan bayangan di retina kita jika kita melihat suatu benda? Nah, adik-adik bisa melihat pada gambar berikut. Nah, pada gambar tersebut
benda yang tingginya Y itu terletak pada jarak S, jarak S1, jarak antara mata dan benda itu sendiri. Nah, dari gambar tersebut, itu benda yang tingginya Y terletak pada jarak S1, maka akan tampak kecil karena bayangan yang terbentuk di retina kita kecil dengan tinggi bayangan dari Y aksen. Nah, bayangan yang ditangkap di retina adalah itu sifatnya nyata, terbalik dan diperkecil. Nah, otak kita lah yang menerjemahkan terkait dengan bayangan tersebut. Sehingga kalau kita melihat suatu benda, maka kita dapat melihat seolah-olah bayangannya itu tegak dan tidak terbalik. Nah, di bagian mata tadi itu kan ada yang namanya otot siliari yang fungsinya mengatur kelengkungan lensa mata. Nah, jika kemampuan otot siliari ini berkurang, maka berakibat lensa mata kita itu kurang cekung. Terus dampaknya ya cahaya pembentuk bayangan yang terbentuk akan jatuh di belakang retina. Kelainan ini itu disebut dengan rabun jauh atau istilahnya adalah rabun jauh. Rabun jauh ini kan eh, dia tidak bisa melihat eh, apa namanya tidak bisa melihat benda-benda yang jauh. Nah, untuk mengatasi rabun jauh ini diperlukan suatu lensa namanya lensa negatif atau lensa cekung. Nah, lensa cekung ini membantu cahaya pembentuk bayangan ini tetap jatuh tepat di retina. Nah, proses pembentukannya bisa adik-adik lihat pada gambar berikut. Nah, di sisi lain, jika kemampuan otot siliari kita itu terlalu kuat, maka lensa mata kita itu terlalu cembung dan bayangan yang terbentuk itu akan jatuh di depan retina. Nah, kelainan seperti inilah yang disebut dengan rabun dekat. Nah, rabun dekat kan kita tidak bisa melihat benda-benda yang jaraknya dekat. Nah, untuk mengatasinya kita perlu menggunakan lensa cembung atau lensa positif. Nah, lensa ini berfungsi untuk membantu cahaya pembentuk bayangan eh, benda itu agar tetap jatuh tepat di retina. Nah, proses pembentukannya bisa adik-adik lihat pada gambar berikut. Itu tadi merupakan mata beserta cara kerja dari mata itu sendiri. Selanjutnya kita menginjak ke alat optik buatan ya, beserta cara kerjanya. Nah, alat optik buatan ini yang pertama adalah kaca pembesar atau loop, di mana kaca pembesar ini mempunyai satu lensa saja. Biasanya digunakan untuk melihat benda yang kecil agar tampak lebih besar. Loop ini atau kaca pembesar ini digunakan oleh tukang servis arloji, tukang servis barang elektronik, dan sebagainya. Nah, sebelum kita mengetahui cara kerjanya, kita bahas dulu nih perbesaran anguler pada uh, kaca pembesar. Apa itu? Mari kita simak pada penjelasan berikut ini. Seperti halnya pada mikroskop dan teropong, pembentukan bayangan pada kaca pembesar ini juga dipengaruhi oleh mata saat kita tengah menggunakannya. Nah, pembentukan bayangan ini ada dua, yaitu untuk mata berakomodasi maksimum dan untuk mata yang tak berakomodasi. Nah, untuk eh, mata berakomodasi maksimum, bayangan yang terbentuk itu harus berada di dekat mata. Jadi pada kasus ini sudut penglihatan pada loop adalah theta sama dengan H per Sn. Nah, untuk
lebih jelas mengenai rumusan-rumusan dapat adik-adik lihat pada tayangan berikut ini. Untuk mata normal itu sendiri, jarak bacanya adalah 25 cm. Untuk proses pembentukan bayangan pada loop yang untuk mata berakomodasi maksimum itu bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, selanjutnya yaitu pembentukan bayangan untuk mata tak berakomodasi. Untuk rumusan-rumusan bisa adik-adik lihat pada tayangan berikut ini. Nah, untuk proses pembentukan bayangan di loop untuk mata yang tak berakomodasi bisa adik-adik lihat pada gambar berikut ini. Nah, itu tadi merupakan kaca pembesar beserta cara kerjanya. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai kamera. Nah, pasti tidak asing lagi nih dengan alat yang satu ini. Eh, Kamera ini biasa digunakan oleh masyarakat, kemudian fotografer. Itu gunanya untuk apa namanya? Mengabadikan momen-momen tertentu, misalkan momen pertemuan bersama, pernikahan, terus hanya sekedar foto-foto aja. Nah, itu biasa menggunakan kamera. Nah, komponen kamera itu ada apa aja sih? Nah, adik-adik bisa melihat komponennya pada gambar berikut ini. Prinsip kerja kamera ini sama dengan mata manusia. Di kamera itu ada lensa kamera yang berfungsi untuk membentuk bayangan. Nah, di dalam kamera itu dilengkapi dengan film yang fungsinya sebagai tempat bayangan. Nah, jika mata memiliki kemampuan untuk berakomodasi, di kamera itu perlu menggerakkan lensa. Supaya apa? Supaya bayangannya agar jatuh tepat berada di pada film itu sendiri. Proses pembentukan bayangan pada kamera itu sebagai berikut. Objek yang hendak difoto itu harus berada di depan lensa. Ketika diafragma kamera itu dibuka, cahaya yang melewati objek itu masuk melalui celah diafragma menuju lensa mata. Nah, lensa mata ini akan membentuk bayangan benda. Supaya bayangan benda itu tepat jatuh pada film dengan jelas, maka letak lensa itu harus digeser-geser mendekati atau menjauhi film. Untuk pembentukan bayangannya bisa adik-adik lihat pada gambar berikut ini. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai kamera beserta cara kerjanya. Nah, sebenarnya ada banyak sekali penerapan-penerapan optika di dalam kehidupan. Karena waktu kita sangat terbatas, maka pembelajarannya kita cukupkan sampai di sini dulu ya adik-adik. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian alat optik, kemudian pembagian alat optik, mulai dari jenis-jenis alat optik maupun cara kerja dari alat optik itu sendiri. Eh, Pada kesempatan yang berikutnya, kita akan eh, membahas mengenai lanjutan dari penerapan optik di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya adik-adik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan jika ada salah hilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.